Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Uswah MPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita pelajari bahasan kimia kelas 11, yaitu senyawa karbon. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas diantaranya alkohol dan eter, bagian dari senyawa karbon. Anak-anak, dalam materi ini, standar kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa yaitu memahami senyawa organik dan reaksinya, benzena dan turunannya, dan makromolekul. Sedangkan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh peserta didik adalah mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, kegunaan, dan identifikasi senyawa karbon yang terdiri dari haloalkana, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanol, alkanoat, dan alkil-alkanoat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini indikator yang ingin dicapai diantaranya mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon, menuliskan struktur dan nama senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya, menentukan isomer senyawa karbon. Anak-anak, bagian pertama, Ibu akan memperkenalkan dulu senyawa turunan alkana. Di alam, senyawa turunan alkana itu banyak sekali, karena memang deret homolog yang mungkin dibentuk oleh susunan karbon dalam senyawa alkana itu banyak sekali. Kemudian, beberapa gugus fungsi yang bisa disubstitusi juga berbagai macam. Apa yang disebut dengan gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau gugusan atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Dalam contoh ini, terlihat CH3, CH2, CH2OH. Yang dilingkari yaitu OH merupakan gugus fungsi. Kemudian contoh kedua, CH3, CH2, COOH. Bagian yang dilingkari, yaitu COOH, itu juga merupakan gugus fungsi. Kemudian contoh yang ketiga, CH3, CH2, CO, CH3. CO rangkap 2 yang dilingkari merupakan bagian dari gugus fungsi, yaitu bagian senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa. Bagian senyawa ini yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Baik anak-anak, mari kita kenali beberapa homolog senyawa turunan alkana. Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah alkil alkohol atau alkanol, kemudian alkoksi alkana atau eter. Dengan gugus fungsi, alkanol atau alkohol gugus fungsinya OH. Kemudian struktur umumnya ROH, di mana R merupakan senyawa gugus alkil. Dengan rumus umum CN H2N plus 2O. Contoh senyawa CH3, CH2, CH2OH dengan nama 1-propanol. Kemudian homolog yang kedua, alkoksi alkana atau kita kenal dengan eter. Dengan gugus fungsi O di tengah-tengah. Dengan struktur umum, alkil, O, oksigen, kemudian alkil. Jadi ROR. Rumus umum CN H2N plus 2O. Contoh senyawa CH3, CH2, O, CH3 dengan nama metoksietana. Anak-anak, kita beralih kepada tata nama alkanol atau alkil alkohol. 1. Alkohol monofalen. Artinya 1 OH. Yang harus kita tentukan yang pertama adalah 1. Tentukan rantai utama atau rantai paling panjang
dan berikan penomoran atom C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus OH. Jadi, yang dimaksud dengan rantai utama adalah rantai terpanjang atau rangkaian gugus atom C terpanjang yang memiliki gugus fungsi OH. Kemudian, tentukan rantai utamanya. Setelah rantai utama, beri nomor atom C dimulai dari karbon yang paling dekat dengan gugus OH. Kemudian yang kedua, tuliskan nama alkana dengan akhiran 0 dengan letak OH dinyatakan dengan bilangan yang ditulis di depan nama alkohol. Contoh, kita perhatikan contoh sebagai berikut. Jadi, pada contoh yang tertera, rantai terpanjang yang mengikat OH terdiri dari 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Baik lurus maupun rantai yang terbentuk ke bawah, sama panjangnya terdiri dari 4 karbon. Setelah kita menentukan rantai utama yang mengandung gugus OH, karbon diberi nomor dimulai dari karbon yang dekat dengan OH. Jadi ini karbon nomor 1, kemudian ini karbon nomor 2, kemudian ini karbon nomor 3, selanjutnya karbon nomor 4. Karbon lain yang terletak di luar rantai utama merupakan gugus alkil. Kita sudah mengenal gugus alkil dan rantai karbon dan penamaan utamanya sewaktu kita belajar di kelas 10. Nah, ini terdiri dari satu karbon yaitu CH3 dengan nama metil. Sehingga nama yang diberikan 3 metil 1 butanol. Gugus OH ada di karbon nomor 1, kemudian alkil ada di karbon nomor 3. Sehingga penamaan menjadi 3 metil 1 butanol. Baik anak-anak, kita beralih ke contoh kedua. Mari kita cari rantai terpanjang yang mengandung gugus OH atau rantai utamanya. Rantai terpanjang terdiri dari 4 karbon. Ini mengandung gugus OH. Gugus OH-nya ada di karbon nomor 2. Kalau yang pertama tadi, gugus OH ada di karbon nomor 1. Baik, sama-sama kita hitung. Di sini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, karbon nomor 4. Kenapa kita memberi nomor dari sebelah kiri? Karena karbon yang ini yang letaknya paling dekat dengan OH. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi, rantainya 4 karbon, rantai utamanya. Gugus OH-nya ada di karbon nomor 2, sehingga rantai utama kita beri nama 2-butanol. Karbon lain yang terletak yang di luar rantai utama kita sebut alkil. Alkilnya ini terdiri dari satu karbon dengan nama metil. Sehingga senyawa ini kita beri nama 3 metil 2 butanol. Karena alkil ada di karbon nomor 3, kemudian gugus fungsi OH-nya ada di karbon nomor 2. Begitu kira-kira anak-anak bisa dipahami ya. Kemudian contoh berikutnya, ini lebih panjang lagi. Mari sama-sama kita tentukan rantai paling panjang yang mengandung OH. Perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 gugus OH. 1 di karbon nomor 1, kemudian ada gugus OH kedua di karbon nomor 2. Kemudian di luar rantai utama ada gugus alkil dengan 1 karbon metil. Metil ada di karbon nomor 3. Kemudian OH ada di karbon nomor 1 dengan nomor 2. Sehingga nama yang diberikan pada senyawa ini adalah 3 metil 1,2 butanadiol. Karena gugus OH-nya ada 2, sehingga diol ada di karbon nomor 1 dan 2. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik.
Marilah sama-sama kita pelajari ke bahasan berikutnya, yaitu tata nama alkoksi alkana atau ether. Nah, anak-anak, pada bahasan ether yang harus kita pahami adalah ada bagian rantai yang lebih panjang yang dipakai sebagai gugus alkananya atau gugus alkilnya. Kemudian ada rantai yang lebih pendek dipakai sebagai alkoksi, yaitu alkana dengan akhiran oksi. Yang ini gugus alkoksi, yang ini gugus alkananya. Jadi penamaan alkoksi alkana yang pertama kita tentukan gugus alkoksi, rantai pendek yang mengikat oksigen, kemudian gugus alkana, di mana terdiri dari alkil semua. Nah, karena memiliki 2 karbon, gugus alkoksi disebut etoksi. Kemudian rantai karbonnya terdiri dari 3 karbon disebut dengan propana. Sehingga tata nama alkoksi alkana atau ether yang kita dapat dari rumus yang menjadi contoh ini adalah etoksi propana. Atau ini juga bisa kita sebut dengan etil propil ether. Karena terdiri dari 2 karbon, R yang pertama, kemudian R yang kedua, 3 karbon. Jadi bisa disebut etil propil ether. Seperti ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dengan baik. Baik anak-anak, mari sama-sama kita pelajari contoh selanjutnya. Ini gugus pendek yang mengikat oksigen. Berarti ini gugus alkoksi. Karena gugus alkoksi terdiri dari 2 karbon, maka kita memberi nama etoksi. Gugus etoksi yang kita miliki terikat pada rantai utama, di mana alkoksi ada di karbon dengan nomor serendah mungkin. Sehingga kita bisa memberi nomor dari bawah, ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 2, ini karbon nomor 3, ini karbon nomor 4. Sehingga nama alkananya ini merupakan butana. Dan gugus alkoksi ada di karbon nomor 2. Sehingga nama senyawa yang diberikan dalam contoh adalah 2 etoksi butana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami dengan baik. Baik anak-anak, Ibu berikan beberapa latihan soal yang akan kalian kerjakan bersama dengan teman-teman dan menjadi bahan diskusi di kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.